Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Taina Pratiwi dari kelas 12 IPA 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percobaan pengisian dan pengosongan kapasitor pada virtual lab. Apa itu kapasitor? Kapasitor adalah suatu alat elektronik yang dapat menyimpan muatan listrik dalam jangka waktu tertentu. Kapasitor terbuat dari dua lempeng konduktor yang di tengah-tengahnya terdapat dielektrik atau lempeng isolator. Nah, mari kita lakukan percobaannya. Nah, yang kita butuhkan untuk percobaan ini, yang pertama adalah virtual lab-nya, lalu kita juga harus siapkan timer. Jadi kita bakal hitung setiap 5 detik pengisian atau pengosongan kapasitornya. Lalu ayo kita siapkan kapasitornya yang 500 mF dulu, terus baterai, terus lampu. Nah, lampu di sini tuh cuma untuk ngecek adanya aliran arus atau enggak gitu. Jadi kalau lampunya nyala berarti ada, kalau nggak nyala berarti nggak ada arusnya. Terus kita siapkan saklar. Saklarnya harus dalam keadaan off dulu ya, biar gak langsung keisi kapasitornya. Terus kita sambungkan. Nah, ini tuh namanya pengisian kapasitor. Jadi kapasitor yang kosong yang disambungkan dengan baterai. Nanti kapasitornya bakal keisi sampai penuh. Nanti bakal ada tanda-tandanya ya. Pakai voltmeter dulu di ujung-ujung kapasitornya, terus kita kasih ampere meter juga untuk ngelihat jumlah arus yang bergeraknya. Nah, sekarang kita siapin timernya. Kita bakal mulai nyalain timernya pas kita nyalain saklarnya. Oh ya, kita bakal terus ngecek waktunya sampai kapasitornya penuh. Oke, sekarang mari kita cek. Nah, waktu 5 detik udah terisi 10,4 volt. Ya udah 5 detik. Habis itu kita cek lagi terus-terusan sampai kapasitornya penuh. Udah 12 volt. 12 volt. Udah 12 volt ya, berarti udah selesai. Terus berarti kapasitor yang kita punya sekarang tuh udah penuh. Sekarang kita coba isi kapasitor yang 1 farad. Off ya, masih off. Sekarang kita nyalakan sambil dihitung juga setiap 5 detik. 1, 2, 3. 7,75 volt, 10,3 volt, 11,4 volt, 11,8 volt, 11,9 volt. Nah, 12 volt. Sekarang udah keisi kapasitornya. Terus data-data yang tadi bakal kita buat grafik dan tabelnya. Jadi kita bisa melihat bentuk grafiknya seperti apa. Oke, sekarang kita bakal ngelakuin pengosongan kapasitor, yaitu dengan cara menghilangkan baterainya. Terus kita harus sambungnya tadi. Nah, yang
pertama kita yang 500 milifarad dulu. Tuh, kelihatan kan sekarang ini voltnya 12 volt. Oke, kita bakal hitung lagi setiap 5 detik. Kita berhenti ya, nyalain dulu safarnya. 3, 2, 1. Nah, jadi 1,59 volt. .204 volt. .0286. Udah habis. Oke, kapasitor yang 500 milifarad ini udah kosong. Terus sekarang kita coba kosongin yang 1 farad. Kita nyalain lagi sakernya, terus hitung setiap 5 detik lagi. 1, 2, 3. 4,07 volt. 1,48. 0,552. 0,95. 0 volt. Sekarang yang kapasitor 1 farad ini udah kosong. Nah, coba kalau misalnya kalian perhatiin tadi pas pengisian juga pas pengosongan, pas kita udah hampir mau penuh, kita lihat di ampere meternya tuh kayak gerak arusnya tuh kayak makin lama gitu. Nah, itu tuh bisa terjadi kalau misalnya kita lihat di contoh kehidupan sehari-hari, misalnya kalau misalnya kita lagi ngecas HP, pas udah mau 100%, pas masih 99% tuh kayak nunggunya lama banget untuk nyampe 100%. Terus pas pengosongan juga kita nunggunya tuh pas mau ke 1%, itu tuh kayak lama banget. 1% mau ke 0 gitu, misalnya kita lagi main HP. Tuh detik-detik terakhir tuh biasanya lebih lama daripada yang biasanya di tengah-tengah gitu. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena muatan yang ada di dalam kapasitor itu menolak atau melawan muatan-muatan yang akan masuk ke dalamnya. Jadi, waktu pengisiannya di paling akhir itu akan lebih lama dari biasanya. Sama juga seperti pada pengosongan kapasitor itu, hal yang terjadi sebaliknya. Nah, berikut ini merupakan data-data yang sudah saya kumpulkan tadi. Yang pertama, pengisian kapasitor. Untuk kapasitor 500 milifarad, pada waktu 0 detik tegangannya 0 volt, dalam waktu 5 detik tegangannya 10,4 volt, 10 detik 11,8 volt, dan 13 detik 12 volt. Lalu pada kapasitor 1 farad, dalam waktu 0 detik tegangannya 0 volt, 5 detik 7,75 volt, 10 detik 10,3 volt, 15 detik 11,4 volt, 20 detik 11,8 volt, 25 detik 11,9 volt, dan 28 detik 12 volt. Lalu grafiknya seperti ini. Bisa kita lihat grafik yang warna biru itu yang 500 milifarad, sedangkan yang warna orange itu 1 farad. Nah, grafik yang 500 milifarad itu lebih tinggi atau di atasnya sih yang 1 farad. Itu tandanya pengisian kapasitor yang 500 milifarad memiliki jangka waktu yang lebih cepat daripada kapasitor yang 1 farad. Seperti contohnya pada pada waktu 5 detik, yang 500 milifarad itu sudah 10,4 volt, sedangkan yang 1 farad itu masih 7,75 volt. Lalu
Ini adalah data pengosongan kapasitor. Pada kapasitor 500 mF, waktu yang diperlukan selama 0 detik itu tegangannya masih 12 volt, 5 detik 1,59 volt, 10 detik 0,204 volt, 15 detik 0,0286 volt, dan 18 detik 0 volt. Sedangkan pada kapasitor 1 farad, pada waktu 0 detik 12 volt, 5 detik 4,07 volt, 10 detik 1,48 volt, 15 detik 0,552 volt, 20 detik 0,195 volt, 25 detik 0,0748 volt, 30 detik 0,0261 volt, dan 35 detik 0 volt. Pada grafiknya, yang berwarna biru 500 mF dan yang warna oranye adalah 1 farad. Nah, bisa kita lihat yang warna biru itu lebih rendah grafiknya daripada yang warna orange. Itu berarti pada kapasitor 500 mF, waktu pengosongannya itu lebih cepat daripada kapasitor 1 farad. Kenapa bisa begitu? Karena kapasitor 1 farad jelas kapasitor isinya itu lebih besar. Jadi waktu untuk menghabiskan muatan-muatan yang ada dalamnya itu lebih lama daripada kapasitor yang 500 mF. Sekian dari saya, terima kasih telah menyimak penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.